Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kembali menjumpai Anda di Anjang Sana. Ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pastinya kita berharap pemirsa semuanya yang masih di rumah aja pastinya tetap sehat dan juga semangat untuk kita nantinya boleh ngobrol bersama dengan para narasumber di kesempatan kali ini. Dan mungkin memang sedikit berbeda dengan biasanya, kali ini tentunya kita mendukung selalu upaya dari pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Nantinya untuk dialog bersama dengan para narasumber kita akan lakukan melalui ruang Zoom dan juga tentunya kepada seluruh pemirsa apapun kegiatan Anda, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, membatasi mobilitas dan juga tentunya menghindari kerumunan. Baik pemirsa semuanya dan juga tentunya seluruh yang berbahagia pada kesempatan kali ini, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak pada berbagai macam sektor kehidupan. Salah satu sektor yang begitu terdampak luar biasa adalah sektor pariwisata. Padahal kita tahu Yogyakarta ini sebagai kota yang juga hidup dari pariwisatanya. Tentunya ketika kita berbicara soal pariwisata tidak sekedar destinasi wisata saja, tetapi perhotelan pun juga ikut merasakan dampak yang luar biasa dari adanya pandemi COVID-19. Okupansi turun karena kemarin beberapa waktu terakhir ini juga angka COVID-19 meningkat, menjadi keprihatinan bagi kita semuanya. Namun pemirsa, ini tidak menjadikan para pelaku wisata dan juga para hotelier diam saja, pasrah pada keadaan. Tidak begitu. Tentunya beberapa waktu yang lalu, Himpunan Humas Hotel H3 Yogyakarta bersama dengan Asosiasi General Manager Yogyakarta dengan dukungan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Yogyakarta melakukan campaign untuk memberikan semangat sekaligus saling mendukung satu sama lain untuk boleh kembali bangkit di tengah kondisi pandemi saat ini. Campaign yang masih dilakukan sampai dengan saat ini adalah From Jogja with Love. Nah, barangkali pemirsa kalau lagi keluar rumah, kemudian mungkin lewat di beberapa hotel di Yogyakarta melihat ada lampu berbentuk hati, berbentuk tanda cinta yang menyala di malam hari. Nah, ini adalah salah satu bentuk dukungan, bentuk aksi solidaritas sebagai misi untuk membawa simbol empati, semangat kebersamaan sekaligus menunjukkan harapan agar kondisi segera membaik dan kita bisa kembali meningkatkan geliat pariwisata di Yogyakarta. Kira-kira bagaimanakah para hotelier terus bersinergi bersama dengan dinas dan juga tentunya pemerintah untuk bisa tetap survive di tengah kondisi pandemi ini dan juga kembali bangkit pastinya. Kita akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan para narasumber kita. Kala ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama kami. Beliau anggota Komisi A DPRD DIY. Ada Bapak Stefanus Christian Handoko. Pak Stefanus, selamat pagi, apa kabar? Pagi Mbak, kabar sehat? Oke, sehat selalu, semangat pastinya Pak Stefanus. Tetap semangat dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap semangat dan auranya juga harus tetap semangat supaya ada di luar sana juga memiliki semangat yang sama. Oke, baik, ini luar biasa sekali Pak Stefanus ya, berlatar belakang Tugu Jogja dan juga simbol cinta dari From Jogja with Love ini ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi Pak Stefanus, terima kasih. Kali ini saya akan beralih ke Pak Stefanus terlebih dahulu. Pak Stefanus, ini kita tahu bahwa memang pariwisata ini menjadi salah satu lokomotif sektor perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Artinya ketika terdampak pandemi, dampaknya bukan hanya sekedar di sektor pariwisata saja, tapi juga perekonomian Pak Stefanus. Bagaimana Bapak dari Dewan melihat hal ini dan apalagi dengan diberlakukan PPKM kemarin ya Pak ya masih berlangsung juga. Bagaimana Pak kira-kira yang bisa kita lakukan untuk setidaknya survive dan kembali bangkit di tengah kondisi ini Pak? Ya, kalau kita melihat data ya, kalau kita bicara mengenai DIY, beberapa tahun yang lalu 2019 angkanya grafiknya sangat luar biasa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 2018, ada sekitar 9 jutaan pengunjung wisatawan yang masuk ke DIY, angka yang cukup besar. Kemudian kita melihat potensinya DIY juga sangat luar biasa terkait dengan kondisi hotel yang kita juga punya berbagai macam jenis hotel yang berbintang maupun non berbintang, yang berbintang juga kelasnya macam-macam. Jadi itu yang membuat Yogyakarta menjadi salah satu destinasi yang
yang diperhitungkan gitu. Jadi mereka tidak hanya datang ke tempat wisata kemudian bingung ketika mencari akomodasi ya, hotelnya di mana gitu. Tapi di Yogyakarta lengkap. Mau hotel yang murah, mau hotel yang mahal, tempat destinasi yang seperti apapun ada. Itu potensi yang harus tetap kita pertahankan. Jangan sampai dengan kondisi pandemi seperti sekarang, kawan-kawan yang bermain di sektor pariwisata melupakan, oh aku sedang pandemi, tidak ada semangat untuk mempertahankan. Karena apa? Karena setelah kita bayangkan setelah nanti pandemi ini selesai, top of mind-nya kan pasti akan mencari, saya mau berlibur nih, kemana nih? Kalau kita sebagai pemain di sektor pariwisata tidak membangun branding bahwa Yogyakarta adalah destinasi yang perlu diperhitungkan sebagai tempat yang aman, tempat yang sehat, kemudian destinasinya juga bermacam-macam, ada budaya, kemudian ada pantai, ada tempat yang dingin di daerah Kaliurang sana, dan ada wisata kuliner juga lengkap, hotelnya juga bagus-bagus. Nah itu branding itu harus terus dilakukan, dan kawan-kawan yang ada di sektor hotel gitu juga harus bisa beradaptasi. Memang sangat berat, ini teorinya seperti itu, konsepnya seperti itu, tapi kenyataannya memang sangat berdarah-darah ya, sangat berat gitu. Kita juga percaya itu karena hampir mungkin 95% wisatawan dalam kondisi PPKM darurat ini tidak ada yang masuk ke Jogja lagi gitu kan, karena ada pembatasan. Jadi tapi jangan lupakan bahwa teruslah berinovasi, menggunakan tidak hanya multi channel tapi omni channel juga, bagaimana membangun masing-masing tempat usaha gitu. Kita dari sisi pemerintah, di sisi pemain di sektor yang lain juga tetap harus terus menyuarakan bahwa Yogyakarta itu memang prokesnya bagus, kemudian pelayanannya bagus. Jadi nanti ketika mereka sudah melewati pandemi ini, PPKM-nya sudah tidak ada, kita kembali lagi ke kehidupan yang adaptasi kehidupan normal, walaupun COVID-nya masih ada, tapi kehidupan yang kita mulai beradaptasi. Orang-orang masih mengingat bahwa Jogja itu tempat yang emang pantas untuk dikunjungi kembali. Atau orang yang belum pernah ke Jogja akan melihat bahwa Jogja ini memang rekomen untuk dikunjungi gitu, karena dari sisi hotelnya juga bagus, tempat wisatanya juga keren-keren. Oke, baik, terima kasih Pak Stefanus. Artinya kalau kita melihat untuk jangka dekat, ada banyak inovasi yang bisa kita lakukan tadi ya, salah satunya dengan bagaimana hotel tetap bersinergi dengan banyak pihak, barangkali mengunggulkan sektor kulinernya, masakannya dan sebagainya supaya tetap bisa diicipi oleh masyarakat. Dan begitu juga kalau kita ngomongin tadi soal jangka panjangnya Pak Stefanus, artinya di sini ada tren perubahan dan kita melihat bahwa wisatawan juga akhirnya selektif untuk melihat kira-kira nanti kalau kondisi sudah membaik, hotel mana nih yang kira-kira bisa buat saya nginap, atau mungkin tempat wisata apa nih yang bisa buat kita main-main setelah kondisinya membaik. Artinya sekarang kita juga masih perlu untuk terus berlomba-lomba menunjukkan bahwa hotel-hotel di Yogyakarta siap untuk nantinya kembali menerima wisatawan datang ke Yogyakarta. Begitu Pak Stefanus ya. Terima kasih Pak Stefanus. Dan singkat saja karena waktu kita terbatas, mungkin dari Pak Stefanus terlebih dahulu harapannya seperti apa, singkat saja Bapak, dan nanti silakan Bu Wikan untuk boleh juga menyampaikan harapannya di kesempatan kali ini. Silakan Pak Stefanus terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Airin. Jadi tadi udah disampaikan juga sama Bu Marlina terkait dengan program-program apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi saya akan coba menambahkan, menitik beratkan, tidak hanya dialokasikan untuk sektor pariwisata khususnya untuk teman-teman di hotel gitu. Karena dinas pariwisata tidak hanya untuk ngurusin hotel, tapi banyak sektor di belakangnya gitu. Jadi saya sebagai anggota dewan dan mungkin kawan-kawan di yang lain ya gitu akan sangat setuju dengan apa yang dilakukan dinas, terutama dalam proses pemulihan untuk sektor pariwisata, dan juga terkait dengan bagaimana ikut serta dalam mendukung percepatan untuk vaksinasi ya. Jadi mungkin bantuan dari berbagai dinas agar Jogja itu bisa kembali ramah untuk dikunjungi ya, karena sekarang kondisinya masih peningkatan yang cukup tajam. Jadi mudah-mudahan anggaran relokasi program,
kemudian realokasi anggarannya tidak hanya difokuskan kepada satu sektor saja, tapi juga memperhatikan turunannya. Ya, baik Seperti Bapak. hotel, restoran, kemudian UMKM, kemudian destinasi. Kemudian yang menjadi tambahan lagi adalah jangan sampai kita lupa bahwa membangun branding itu kan tidak singkat. Ya. Jadi untuk teman-teman di Dinas Pariwisata juga saya harapkan secara khusus agar terus membuat event baik itu hybrid ataupun online, memberitakan kondisi Jogja terkait dengan pariwisatanya gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan destinasi-destinasi yang sudah sangat banyak bermunculan itu akan membuahkan hasil di tahun selanjutnya yang mungkin kondisi pandemi sudah sudah turun lah gitu. Ya. Sehingga masyarakat secara luas bisa hadir di Jakarta secara aman lagi. Oke, baik, terima kasih Pak Stefanus untuk harapannya pastinya bagi kita semua termasuk juga bagi sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta yang kita harapkan segera kembali pulih dan juga tetap survive meskipun di tengah kondisi pandemi saat ini. Baik, nantinya kita akan juga bagaimana harapan dari Bu Wikan, tapi kembali lagi pemirsa semuanya, ini adalah tugas kita bersama dengan semangat tadi dari From Jogja with Love. Ini menjadi salah satu bentuk empati untuk bisa kita terus dukung bersama. Terima kasih sekali lagi untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesempatan luar biasa kita boleh ngobrol di Anjang Sana kali ini. Dan jangan lupa, apapun kegiatan Anda, tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga membatasi mobilitas. Sehat selalu dan kita doakan pariwisata Jogja kembali bangkit di tengah kondisi pandemi saat ini. Saya Fana Bella Arin pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam sehat.